Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Muhammad Rizky Batuwo, NIM 180602038 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi, model dan sistem komunikasi sistem terdistribusi. Outline model sistem terdistribusi, model arsitektur, model interaksi, dan ada model kegagalan. Di komunikasi yaitu ada sistem komunikasi network protokol, RPC, dan RMI. Model sistem terdistribusi. Resource dalam sistem terdistribusi dipakai secara bersama oleh user, biasanya dibungkus encapsulated dalam satu komputer dan dapat diakses oleh komputer lain dengan komunikasi. Setiap resource diatur oleh program yang disebut dengan resource manager. Resource manager memberikan kemungkinan komunikasi interface antar resource. Resource manager dapat digeneralisasi sebagai proses jika sistem didesain dengan sudut pandang objek oriented. Resource dibungkus dalam suatu objek. Adapun model dalam sistem terdistribusi dibagi menjadi 3, yaitu architectural models, interaction model, dan failure model. Architectural model. Bagaimana cara kerja sistem terdistribusi antar komponen-komponen sistem dan bagaimana komponen tersebut berada pada sistem terdistribusi. 1. Client server model. Proxy server, peer process, peer to peer. Client server model, sistem yang terdiri dari kumpulan dari beberapa proses disebut dengan server dan memberikan layanan kepada user yang disebut dengan client. Model client server biasanya berbasis protokol request atau reply. Klien mengirimkan request berupa pesan ke server untuk mengakses suatu service. Server menerima pesan tersebut dan mengeksekusi request klien dan mereply hasil ke klien. Contoh implementasinya antara lain yaitu RPC, Remote Procedure Calling, dan RMI, Remote Method Invocation. Kalian model ini gambarnya ya. Dari gambar tersebut kita bisa lihat klien akan request ke server klien dan server lain dan bisa request ke server lain dan server lain juga bisa menyambungkan ke server yang lainnya. Dan result klien bisa request ke server yang bisa terhubung
yang bisa terhubung kepadanya, dan komputer node digambarkan sebagai kotak di sini ya, dan proses objek sebagai bulatan. Jadi klien akan request ke server, nanti diresult atau dibalaskan apa yang di requestkan oleh klien tadi akan dikerjakan. Jadi klien bisa request sesuatu ke server gitu ya. Proxy server menyediakan hasil copy replikasi dari resource yang diatur oleh server lain. Biasanya proxy server dipakai untuk menyimpan hasil copy web resource. Ketika klien melakukan request ke server, hal yang pertama dilakukan adalah memeriksa proxy server apakah yang diminta oleh klien terdapat pada proxy server. Proxy server dapat diletakkan pada setiap klien atau dapat dipakai bersama oleh beberapa klien. Tujuannya adalah meningkatkan performa dan ability dengan mencegah frekuensi akses ke server. Nah, seperti ini. Jadi, proxy server adalah inti dari sebuah klien kayaknya. Yang saya mengerti adalah proxy server seperti itu ya. Dan server bisa merequest juga ke proxy server. Jadi intinya proxy ini di atasnya server gitu ya kayaknya. Peer to peer, semua proses objek mempunyai peran yang sama. Proses berinteraksi tanpa adanya perbedaan antara klien dan server. Pola komunikasi yang digunakan berdasarkan aplikasi yang digunakan merupakan model yang paling general dan fleksibel. Interaction model. Untuk interaksi pada sistem terdistribusi dibagi menjadi dua bagian, yaitu synchronous distributed system. Waktu untuk mengeksekusi setiap langkah dari suatu proses telah diketahui batas bawah dan atas. Batas atas dan batas bawah waktu mengeksekusinya dapat diset atau diubah ya. Pesan yang dikirim diterima dalam waktu yang sudah ditentukan. Fluktuasi ukuran antara waktu lokal berada dalam suatu batasan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah dalam synchronous distributed system terdapat suatu waktu global. Hanya synchronous distributed system yang dapat memprediksi perilaku waktu. Dalam synchronous distributed system digunakan dan aman untuk menggunakan mekanisme timeout dalam mendeteksi error atau kegagalan dalam proses atau komunikasi. Kedua adalah asynchronous distributed system. Asynchronous distributed system banyak sistem terdistribusi yang menggunakan model interaksi ini, termasuk internet. Tidak ada batasan dalam waktu pengeksekusian. Tidak dapat batasan dalam delay transmission, penundaan pengiriman. Tidak ada batasan terhadap fluktuasi waktu lokal.
Asynchronous system secara praktek lebih banyak digunakan. Failure model, kegagalan apa saja yang dapat terjadi dalam sistem terdistribusi dan bagaimana efek yang akan ditimbulkan. Kegagalan dapat terjadi pada proses atau kanal komunikasi dan penyebabnya bisa berasal dari hardware atau softwarenya. Model kegagalan failure mode dibutuhkan dalam membangun suatu sistem dengan prediksi terhadap kegagalan yang mungkin terjadi. Ketiga, omission failure. Omission failure adalah ketika proses dan kanal komunikasi mengalami kegagalan atau melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Dikatakan tidak mempunyai omission failure apabila terjadi terlambatnya delayed, tetapi akhirnya tetap tereksekusi ya. Sebuah aksi dieksekusi walaupun terdapat kesalahan pada hasil. Dengan synchronous system, omission failure dapat dideteksi dengan timeout. Jika kita yakin bahwa pesan yang dikirim sampai timeout akan mengindikasi bahwa proses pengiriman rusak, seperti file stop, behavior pada sistem. Keempat, arbitrary failure. Ini adalah kegagalan yang paling buruk dalam sistem. Tahapan proses atau komunikasi diabaikan atau yang tidak diharapkan terjadi dieksekusi sehingga hasil yang diharapkan tidak terjadi atau mengeluarkan hasil yang salah. Timing failures dapat terjadi pada synchronous system di mana batas waktu diatur untuk eksekusi proses, komunikasi dan fluktuasi waktu. Timing failures terjadi apabila waktu yang telah ditentukan terlampaui. Sistem komunikasi. Bagaimana komunikasi antar objek-objek dalam sistem terdistribusi, khususnya dengan menggunakan RMI Remote Method Invocation dan RPC Remote Production Call RMI dan RPC. Terbasis metode request and reply. Request and reply diimplementasikan pada protokol jaringan seperti di bawah ini ya. Application dan service. Middleware-nya ada RMI sama RPC, request dan reply. Di bawahnya lagi ada operation system and network protocol. Ada operasi sistemnya dan protokolnya di internet. Hardware, komputer dan network. Hardware seperti komputer dan network jaringan ya, jaringan internet. Network protokol, middleware dan aplikasi terdistribusi diimplementasikan di atas protokol network. Protokol diimplementasikan dalam beberapa lapisan layer. Aplikasi dan service. Application dan service. Ada middleware, TCP or UDP dan IP, lower level layer. TCP dan UDP adalah Transport Control Protocol dan UDP adalah User Datagram Protocol, adalah protokol transport
yang berada di atas lapisan internet protokol IP. TCP adalah protokol yang handal. TCP dapat memastikan data yang dikirimkan sampai ke tujuan, begitu juga sebaliknya. TCP menambahkan beberapa prosedur di atas layer internet protokol untuk memastikan reliabilitas transport data, yaitu sequencing. Pada setiap transmisi data atau paket diberi nomor urut sehingga pada titik tujuan tidak ada segmen yang diterima sampai semua segmen pada urutan bawah sebelum diterima. Flow control. Pengirim tidak akan membanjiri penerima karena pengiriman didasarkan pada periode acknowledgement yang diterima oleh pengirim yang berasal dari penerima. Retransmission dan duplicate handling. Apabila segmen tidak mendapatkan acknowledgement dari penerima sampai waktu timeout yang ditentukan terlampaui, maka pengirim akan mengirim ulang berdasarkan nomor urutan penerima data, dapat mendeteksi dan menolak kalau terjadi duplikasi. Buffering digunakan untuk menyeimbangkan antara pengirim dan penerima. Kalau buffer pada penerima penuh, maka segmen yang datang akan putus, sehingga menyebabkan tidak ada acknowledgement ke pengirim dan pengirim akan melakukan transmute ulang. Checksum. Setiap segmen membawa checksum. Apabila checksum segmen yang diterima tidak sesuai, maka paket data tersebut akan di-drop dan kemudian akan transmit ulang. UDP tidak memberikan garansi seperti hanya yang diberikan oleh TCP. UDP tidak memberikan garansi terhadap pengirim data pada internet protokol. Paket data dapat drop karena suatu hal, contohnya jaringan yang rusak. UDP tidak mempunyai mekanisme untuk mengulangi hal tersebut. Jika ingin menggunakan UDP sebagai protokol pengiriman yang handal, maka mekanisme kehandalan yang diinginkan dilakukan pada layer aplikasi. Komunikasi request reply. Komunikasi antar proses dan objek pada sistem terdistribusi dilakukan melalui message passing. Seperti ini, klien akan merequest ke server dan server akan mereply yang direquestkan ke klien dengan menggunakan network. Klien melakukan pengiriman pesan ke server, menerima hasil reply dari server. Server melakukan pengiriman pesan request dari klien, mengeksekusi permintaan dari klien, mengirim hasil reply ke klien. Tentunya dengan internet. RPC dan RMI. Tujuan dari RPC dan RMI dibuat bagi programmer agar komputer yang terdistribusi terlihat seperti komputer yang terpusat dan berguna untuk melihat sistem terdistribusi dari sisi pemrograman. RPC dan RMI berada pada middleware. Application dan service RMI berada di middleware.
RMI dan RPC, request dan reply. Berikut ilustrasi yang terjadi pada metode RMI. Programmer pada klien menulis server / bawah id.service value / bawah to / bawah server result / bawah argumen tutup kurung. Pada sisi server mempunyai fungsi sebagai berikut: public service in type 1 ARG from client out type tipe 2 ARG to / bawah client tutup kurung. Programmer pada klien tidak mengetahui bahwa reply message yang didapatkan berasal dari server yang dikirim melalui jaringan. Ilustrasi RMI sebagai berikut. Ini yang di kiri sebagai klien dan di kanan sebagai server. Jadi objek A akan di-invocation ke proxy B dan akan dikirimkan ke local ref di ref dan dikirimkan ke klien tersebut merequest ke skeleton B for B ya, umasal argumen, dan tibalah di objek B yaitu server local ref answer menjawab. Local ref tersebut akan mereplay dan masuk ke unmarsal result. Jawabannya tersebut akan terhubung ke klien atau terkirim ke klien. Komponen 2 dalam RMI yaitu objek A klien meminta layanan, objek B server menghantarkan layanan. Proxy for B ketika project A mempunyai remote reference ke objek B, maka akan timbul objek proxy B pada host objek A. Proxy tersebut ketika remote object reference digunakan pertama kali. Proxy adalah perwakilan objek yang berada pada remote. Dengan kata lain, ketika terjadi invokasi dari A ke B ditangani seolah-olah hanya mengakses proxy B. Ketika invokasi terjadi, proxy menggunakan metode Marshalls untuk membungkus pesan yang akan dikirim ke server, dan setelah menerima hasil dari server, proxy menggunakan metode unmarsal membuka bungkus untuk kemudian diteruskan ke klien atau objek A. Skeleton for B objek B. Pada sisi server terdapat objek kerangka skeleton yang berhubungan ke kelas. Kalau objek pada kelas tersebut dapat diakses oleh RMI, skeleton menerima pesan kemudian melakukan unmarsal dan meneruskan ke metode objek yang dituju, dan kemudian menunggu hasil dari objek B dan kemudian membungkus hasil unmarsal dan kemudian dikirim ke klien atau objek A.
Ada bagian dari skeleton B yang disebut dengan dispatcher. Dispatcher menerima request dari communication module dan kemudian mengidentifikasi invokasi dan mengarahkan permintaan ke corresponding method. Metode pada skeleton yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan objek. Communication module pada klien atau server bertanggung jawab dalam pertukaran pesan yang dilakukan melalui metode request dan reply. Remote Reference Module. Bagian ini bertugas untuk menerjemahkan antara referensi objek lokal dan remote. Proses berkomunikasi antara mereka disimpan dalam remote object table yang mengenerate class. Untuk proxy dan skeleton adalah middleware. Contoh Cobra dan Java RMI. Objek A dan objek B dipunyai oleh aplikasi. Berada dalam application layer. Remote Reference Module dan Communication Module dimiliki oleh middleware. Proxy B dan skeleton B berada antara middleware dan aplikasi yang digenerate oleh middleware. Langkah-langkah proses dengan RMI. Urutan pemanggilan pada objek klien mengaktifkan metode pada proxy yang akan berhubungan dengan invocate metode yang terinvokasi pada objek B. Kemudian metode yang ada pada proxy melakukan penghubungan argumen menjadi suatu pesan marshalling dan meneruskan ke modul komunikasi. 3. Berdasarkan pada remote reference yang didapat dari metode reference module dikomunikasi melalui request dan reply protokol melalui network atau jaringan internet ya. 4. Modul komunikasi pada server menerima request dari klien, kemudian berdasarkan referensi lokal yang diterima dari remote reference module, maka akan mengaktifkan metode untuk berkomunikasi dengan objek pada skeleton B. Corresponding method. 5. Metode pada skeleton main stack marshalling argumen pada pesan yang diterima dan mengaktifkan corresponding method yang berfungsi untuk melakukan komunikasi pada objek B atau server. Setelah menerima hasil dari objek B, metode dari skeleton akan membungkus hasil tersebut dalam sebuah pesan marshalling dan meneruskan pesan yang sudah dibungkus ke modul komunikasi. 7. Modul komunikasi mengirimkan pesan tersebut ke klien melalui jaringan. Modul dikomunikasi 8. Modul dikomunikasi pada klien menerima hasil reply dari server dan meneruskan ke corresponding method pada proxy. Kemudian proxy mengekstrak hasil marshalling dan meneruskan ke objek A atau klien. Ini proses yang kurang lebih sama dengan RMI. Jika RMI kita mengenal proxy dan skeleton, pada RPC dikenalkan dengan stub, client stub dan server stub. Jadi akan seperti ini. Client stub akan menghubungi server atau melewati marshal argumen ke unmarshal argumen akan ke server.
dari klien ke Marshal argumen ke Marshal argumen lalu ke server memperbaiki atau replay atau membuat apa yang direquestkan oleh klien ke return ke Marshal result lalu di replay ke unmarshal result lalu di return ke klien atau dikembalikan ke klien. Jadi sekian dari saya, Muhammad Rizky Batuo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.